Selamat malam, Rama, Ramani, kalian Demita, Namo Buddhaya. Semoga semua yang hadir dalam kondisi sehat, Suki Hontu. Kembali berjumpa di kelas Abhidhamma Bab 4. Malam ini adalah pertemuan yang keempat, hari Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Mari kita mengingat kembali pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan ketiga. Masih dalam pembahasan Witi, Romo mengulas minggu lalu tentang Kama Witi, di mana pembahasannya terkait dengan Panca Dwara dan Mano Dwara. Beberapa poin yang bisa kita ingat, yang kita perhatikan. Yang pertama adalah mengenai Wisaya Pawati atau perwujudan objek. Ada 4 yang muncul pada pintu jasmani, yaitu Ati Mahanta, Mahanta, Parita, dan Ati Parita. Sedangkan untuk pintu batin, Manodwara, ada 2 perwujudan objeknya, yaitu Wibuta dan Awibuta. Biasanya akan muncul di proses Manodwara ini pada saat kita melakukan bawana. Perwujudan objek ini yang perlu kita ingat adalah bukan berdasarkan ukuran besar kecilnya objek, tapi berkaitan dengan kekuatan kesadaran dan dampak yang timbul dari objek itu sendiri pada saat cita witi terjadi. Kemudian poin berikutnya adalah mengenai melihat cita witi dari 3 hal. Yang pertama adalah citupada, cita yang bersekutu dengan cetasika. Jumlahnya ada 14 untuk Panca Dwarawiti dan 10 pada Mano Dwarawiti. Kalau kita ingat Citupada, tentu kita ingat 17 gerbong untuk Panca Dwara, dari Atita Bawangga sampai Tadaramana. Kalau kita perhatikan penjelasan Romo ada 17 gerbong. Untuk Citupada pada Panca Dwarawiti berjumlah hanya 14, karena Atita Bawangga, Bawangga Calana, dan Bawangga Paceda tidak termasuk. Jadi 17 dikurangin 3 Bawangga ini jumlahnya adalah 14. Sedangkan untuk Mano Dwarawiti ya 10, sama. Bawangganya juga tidak termasuk. Lalu yang kedua adalah Citawiti. Citawiti ini dilihat tentu dari fungsi atau cica. Jumlahnya ada 7 untuk Panca Dwarawiti dan 3 untuk Mano Dwarawiti. Kalau dilihat dari recordingnya tentu sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Romo. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kana. Kana adalah cita yang timbul pada satu buletan yang terdiri dari 3 sub-elemen, yaitu upada, titi, bangga. Jumlahnya untuk Panca Dwara ada 51 cita kana, sedangkan untuk Mano Dwara jumlahnya ada 36. Jadi tentu kita ingat untuk Panca Dwarawiti gerbongnya ada 17, dikali 3 submomen dari kana itu sendiri, hasilnya 51, sedangkan Mano Dwara jumlah gerbongnya ada 12, dikali 3 yaitu menjadi 36 cita kana. Cita witi ini prosesnya selalu berhubungan dengan kama, perbuatan, kemudian juga terkait dengan fungsi atau kica, dan yang terakhir terkait dengan wipaka atau buah dari perbuatan itu sendiri. Penjelasannya tentu kita bisa lihat dari proses Panca Dwarawiti yang di Romo jelaskan dari 17 gerbong tersebut. Terlihat bagaimana Citawiti ini berkaitan dengan kama, berkaitan dengan kicanya, fungsinya, dan juga berkaitan dengan wipaka. Baik, demikian kurang lebih beberapa poin yang bisa kita perhatikan dari pembelajaran pertemuan ketiga. Semoga bisa membantu Rama-Ramani Kalanemita, dan malam ini kita akan lanjutkan kembali. Mari kita semua bersikap anjali untuk membacakan Paritana Karapata.
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Terima kasih Romo Ardi, para Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini, hari Senin, tanggal 6 bulan 6 2022. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Abhidhamma Sanggaha terkait dengan bab 4 tentang Cittawiti. Mohon maaf kalau untuk bab 8 selama 2 minggu berturut-turut saya tidak bisa mengisi. Mudah-mudahan Kamis ini saya bisa mengisi kembali pelajaran bab 8 Abhidhamma Sanggaha. Kita lanjut ya teman-teman, tapi saya ingin karena kita beda tema lagi, jadi saya ingin mengucapkan bahasa Pali. Tani Pana Satarasa Citakanani Rupa Dhamma Namaya. Selanjutnya umur dari fenomena materi adalah 17 momen kesadaran tersebut. Ya, itulah syair daripada Abhidhamma Sanggaha yang diutarakan oleh Yang Mulia Bante Wen Anuruddha gitu ya. Teman-teman sekalian, selanjutnya izinkan saya pakai whiteboard. Jadi teman-teman kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kenapa itu jadi objek yang sangat besar, objek yang besar, kecil dan sangat kecil dengan segala macam pointernya kita sudah pahami ya. Nah selanjutnya kita tahu bahwa kita sedang berbicara kan Cittawiti terkait dengan pintu panca indria nih kan, panca dwara kan. Karena pintu panca dwara, maka tentu pintu panca dwara ini kan ada 5 pintu kan. Yang pertama adalah pintu mata, caku, lalu ada pintu telinga, sota, ada pintu hidung, gana, ada pintu lidah, jihwa, dan ada pintu yang terakhir adalah tubuh atau kaya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Cittawiti, maka umur daripada Cittawiti di Pancadwara adalah 17, umurnya 17 momen kesadaran ya, atau 17 citakana gitu ya. 17 momen kesadaran. Umurnya adalah 17 momen kesadaran atau gerbong. Karena kita sering menggunakan kalimat gerbong kan? Gerbong. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara objek daripada Pancadwara ini pasti tentu objeknya adalah materi kan? Padahal nanti kita bicara materi itu terkait materi ada di bab 6. Ada di bab 6. Materi secara lengkap kita bahas di bab 6 gitu ya teman-teman. Kita pernah belajar kemarin bahwa terkait dengan yang namanya fenomena mental itu kan
mempunyai kemampuan untuk menangkap objek, materi itu masing-masing tergantung tidak hanya objeknya, tetapi juga tergantung perhatiannya, ya. Tetapi kita juga pernah tahu bahwa kemarin kita belajar bahwa materi ini, ya kita bicara meter ya atau rupa ini kan dia apa ya? Kalau kita berbicara materi kan tidak bisa menangkap, dia tidak bisa menangkap objek materi juga kan, ya. Kalimatnya apa ya, materi tidak mempunyai kemampuan untuk menangkap objek materi itu sendiri kan gitu. Sebaliknya kalau kita bicara materi tidak bisa menangkap objek, tapi sebaliknya ya batin, kalau kita bicara ini kan citawiti kan berarti batin ya. Batin bisa menangkap objek. Tapi kalau objek nggak bisa menangkap objek itu sendiri. Karena kita tahu kemarin belajar 8 sifat daripada materi yang kita akan bahas nanti lebih detail di bab 6. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan setiap momen atau khana, ini kan kalau kita bicara momen kan kemarin ada istilah khana kan ya. Yang namanya momen itu khana, dan tentu kita tahu setiap momen itu apa ya kalimatnya, selalu muncul ada 3 khana ya. Ada upada, ada titi, ada bangga, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan bulatan-bulatan, sekali lagi kenapa kita menggunakan bulatan ini ya teman-teman? Kalau dia 17 momen, maka saya menggunakan bulatan. Bulatannya ada 17. Tapi di buku lain, bulatan 17 itu dia panjang 17. Saya penggal. Saya penggal ini supaya kita tahu fungsinya ya. Ini saya tidak menggunakan kaidah warna. Saya bilang 17 momen dulu nih. Ya, 17 momen ini teman-teman kemarin sudah tahu ya, 17 momen ini warna yang tepat itu apa saja ya. Kalau teman-teman masih ingat, nanti ada 3 hijau, 1 kuning, 3 hijau, kita ganti deh ya. Biar teman-teman tahu, ini diganti sama kuning ya kan. Ini diganti sama kuning. Ya, ini diganti sama kuning. Ini juga diganti sama kuning, biar teman-teman tahu. Nah, yang karma ini, jawana ini, tergantung ya. Kalau dia aku salah, maka dia momennya ada 7 ya, merah. 7 merah. Tapi kalau dia momennya perbuatan baik, maka momennya adalah 7 biru. Kalau dia kiriya berarti 7 kuning, gitu ya. Jadi teman-teman ini tergantung momen. Nah, dari situ teman-teman tahu bahwa kalau kita nanti belajar materi, karena dia bicara khana itu ada 3 submomen, yaitu muncul upada, ya upada itu apa namanya kemunculan ya, upada, titi, dan bangga, gitu ya. Ini momen kemunculan, lalu muncul keberlangsungan, berlangsung, dan momen lenyap atau padam. Nah, 17 momen ini memiliki yang sifatnya adalah kalimatnya adalah punya karakteristik gitu ya. Karakteristiknya adalah khana. Umurnya adalah ada 51 karena dari 17 kali 3 totalnya 51 gitu ya teman-teman ya. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa proses berlangsungnya citakana ini adalah umurnya ini adalah sepanjang kehidupan ya, sepanjang kehidupan, dan dia tidak pernah berhenti sampai kita mencapai parinibbana dan juga lahir di alam asanya sata gitu ya, dan memasuki niroda samapati. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, kalau kita lihat di bukunya
Asin Keminda, misalnya yang mulia Bante Asin Keminda, itu beliau menambahkan satu pemahaman bahwa dari 5 objek mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh ini dibagi begini nih, dikelompokkan sebagai begini. Saya mengatakan begini. Yang ini dikelompokkan warna lain. Kenapa dikelompokkannya menjadi berbeda gitu ya? Karena kalau menurut Yang Mulia Bante Yasin Keminda, kita bisa mengetahui bahwa untuk momen pintu mata dan pintu telinga, materinya atau objeknya tetap. Jadi contohnya begini ya teman-teman. Selama ini teman-teman berpikir ya bahwa kalau mata kita melihat objek, objeknya adalah rupa, rupanya tidak bergerak. Objeknya tidak bergerak, tapi kita tahu dengan kesadaran mata kita bisa menangkap objek ini berbenturan. Jadi berbenturan jauh. Objek telinga, suaranya itu jauh, tetap nggak bergerak. Misalnya kalau saya bilang A gitu ya, saya bilang A, suaranya hanya di sini, tapi Anda bisa mendengar di Jambi, Anda bisa mendengar di Bandung, Anda bisa mendengar di Lubuk Linggau, di Tangerang, di Jakarta. Kenapa Anda bisa dengar? Padahal objek suaranya di sini. Jadi kalau kita berbicara objek caku, sota, objek daripada rupa dan suara, maka objeknya nggak bergerak, tetap saja. Jadi kan objeknya tetap, tapi seolah-olah kita menganggap bahwa suara yang keluar ini membutuhkan gelombang, membutuhkan udara sehingga Anda terdengar di telinga Anda. Nggak begitu ya. Kalau kita berbicara kemunculan objek ini, untuk objek caku dan sota, objek daripada telinga dan objek daripada mata, objeknya tetap. Tetapi untuk objek bau, lalu rasa dan sentuhan harus menyentuh. Jadi kalimatnya, kalau ini kan objeknya nggak kemana-mana. Kalau ini berbenturan, harus berbenturan. Jadi contoh sederhana misalnya, saya ambil contoh ya, semua benda nanti kalau teman-teman belajar di bab 6 terkait dengan Awini Boga Rupa 8, ada semua materi, semua benda memiliki partikel terkecil, yaitu 4 mahabhuta, yaitu Patawidhatu, Apodhatu, Tejodhatu, dan Wayadhatu. Lalu ada rupanya, lalu ada baunya, lalu ada rasanya, dan tentu ada oja, nutrisi makanan. Itu dikenal sebagai Awini Boga Rupa 8. Kita tidak bahas itu karena ini kan pelajaran bab 6 ya. Tapi untuk bisa mengetahui ini baunya, saya tidak bisa dari jauh nih. Anda anggap ya ini Anda kalau saya lihat, saya pegang ini adalah tempat kacamata. Saya tidak mampu mencium bau kacamata, tempat kacamata ini. Tempat kacamata ini harus saya dekatkan. Ketika saya dekatkan, saya baru bisa tahu baunya seperti apa. Tapi kalau objek suara, objek mata, dia tetap di tempat saja, nggak perlu mendekat gitu ya, nggak perlu mendekat. Bahkan kalau saya teriaki di kuping dengan suara yang keras, malah Anda tidak terdengar, gitu kan? Nah, termasuk juga objek makanan, nutrisi lidah. Objek nutrisi lidah itu kan harus Anda sentuh. Anda tidak bisa merasakan, oh, saya melihat istri saya makan bakso misalnya, saya tidak bisa merasakan rasa bakso tersebut, walaupun mungkin dia kepedesan. Ya, yang ada mungkin saya ikut menelan air liur karena ada pasa batinnya saja, tapi objek rasa yang benar itu harus masuk ke lidah saya. Termasuk juga objek sentuhan ini, ya. Jadi teman-teman dipahami nanti bahwa objek panca indera itu untuk objek mata dan objek telinga ini objeknya tetap. Sementara untuk objek suara, ya, objek bau dan rasa serta sentuhan harus menyentuh, gitu kalimatnya ya. Seperti itu teman-teman tambahan yang saya ingin masukin dari dari Yang Mulia bukunya yang
Yang Mulia Ashim Keminda. Kalau kita lihat di dalam bukunya beliau ya, saya tambahkan nih misalnya ya. Sebelum kita bicara 17 momen ini ya misalnya. Ada syairnya begini, ketika dia tiba dalam jangkauan yang disebut sebagai apatama gacati, merujuk kepada benturan objek indriawi dengan sensitivitas. Pas ada rupa, nanti kita bahas ya, di pas bab 6, gitu ya teman-teman sekalian. Benturan antara indria dengan bayangan objek misalnya yang tidak bisa mencapai apa kalimatnya, tidak bisa mencapai sentuhan, itu hanya di sini, di caku dan sota. Nama budaya Ya. Romo. Nama budaya ya. Gitu, jadi teman-teman bisa tahu ya. Jadi kalau Anda kalau kalimatnya Sang Buddha mengatakan begini, seperti kita berjalan di pinggir telaga, maka bayangan tubuhnya yang akan terlihat di permukaan air, demikian pula bayangan objek bentuk dan suara yang tidak mencapai indria masing-masing, tetapi tetap bisa berbenturan dengan indria masing-masing. Jadi kalimatnya untuk dua objek ini diibaratkan oleh Sang Buddha seperti kita berjalan di pinggir danau atau telaga, ya. Pinggir telaga, kalau kita danau di pinggir telaga kan kita tidak bisa kalimatnya nggak perlu bersentuhan gitu kalimatnya. Tapi kita bisa objeknya ada di sendiri, tapi kita bisa menangkap objek itu. Karena objek bentuk yang jauh oleh mata, misalnya rupa misalnya ya, kan objek Buddha Rupang kan nggak bergerak itu objeknya. Tapi kita bisa menangkap objek itu tentu dengan empat syarat kan. Palasan mata kita harus bening, harus adanya cahaya dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi terkait dengan proses citawiti dari kalimat demi kalimat yang kita ingin sampaikan ya. Teman-teman, saya mengatakan bahwa untuk buku Yang Mulia Ashim Keminda menulis proses citawiti dengan cara turun ke bawah. Saya menggunakan metode bulatan dari kiri ke kanan. Jadi menggunakan, kalau kita berbicara citawiti, maka saya mengatakan gini, semua buku-buku atau guru akan mengajarkan dengan cara yang sebenarnya hampir mirip, tetapi mereka menggunakan metode-metode masing-masing, ya. Bahkan misalnya proses citawiti ini kan terkait dengan kica 14 ya, dengan fungsi kica ya. Dan fungsi kica itu untuk memudahkan proses cara belajar misalnya, kita pernah tahu ada 14 fungsi kica. Kalau kita bicara 14 fungsi itu, kalau teman-teman masih ingat ya, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk kita bicara 17 momen di Citawiti di Pancadwara ya. Di 17 momen itu kan ada, kita pakai 17 ya, adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Yang pertama adalah Atita Bawangga. Ya, kalau kita bicara Atita Bawangga, maka saya menggunakan kalimat bahasa Pali saja. Karena kalau kita bicara Atita Bawangga, Atita itu kan masa lalu ya, Atita Bawangga misalnya. Nah, di buku-buku lain pasti akan berbeda cara menyingkatinya. Ya, kita sudah pernah belajar, sepakat. Kan kalau kita bicara Atita itu kan berarti dia kan adalah faktor kehidupan lampau. Nah, karena kita bicara faktor kehidupan lampau, ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan adalah faktor kehidupan lampau ya. Faktor kehidupan lampau. Karena faktor kehidupan lampau gitu ya, maka saya menulisnya begini. Tuh. Saya singkat di dalamnya, saya masukin kalimat ini.
AB. AB, saya tulis AB adalah artinya adalah ini singkatan dari sini. A-nya adalah Atita, B-nya adalah Bawangga. Guru saya yang muliasin Keminda nulis Atita Bawangga pakai L. Apa itu L? L itu berarti lampau. Nanti teman-teman akan ketemu dengan buku-buku yang lain misalnya. Ya, saya tidak lihat. Coba saya sedang megang buku nih ya. Kalau ya buku Dr. Montimun, apa yang dia tulis ya, biar teman-teman tahu nih ya. Dia tulis apa ini? Tentang Atita Bawangga. Oh, dia tulisnya BH. Nih, ya teman-teman tahu. Jadi biar saya ingin teman-teman pahami buku-buku itu ya. Kalau di buku misalnya Dr. Montimun, beliau nulisnya apa, gitu kan? Atita Bawangga, dia tulisnya ini nih, BHA. Ya, di bukunya Dr. Mon ya, BHA. BHA itu adalah Bawangga, kehidupan, keberlangsungan kehidupan. Ya, oh sorry, Atita Bawangga itu dia sebut, ini saya salah, TI dia tulisnya. Di buku Dr. Mon tulisnya TI. Apa itu TI? Atita Bawangga, Bawangga yang lampau. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Saya yakin para guru-guru Abhidhamma berharap ada kemudahan cara belajar. Ya. Tapi karena teman-teman sedang berdiskusi Dhamma dengan kita semua, saya ingin menggunakan bahasa Pali dan bahasa Pali itu diterjemahkan ke dalam singkatannya. Ya. Supaya kenapa? Karena saya sekali lagi berharap kalau kita menggunakan bahasa Pali, teman-teman kan akan mudah untuk belajar Abhidhamma dari sisi manapun. Kalau teman-teman belajar dari Sayama atau dari yang brother Kadek misalnya, dengan menggunakan bahasa Inggris, walaupun teman-teman mungkin tidak begitu fasih bahasa Inggris, tapi teman-teman paham kalau teman-teman tahu bahasa Palinya ya. AB adalah Atita Bawangga. Kalau saya menulisnya begitu. Ya, jadi sehingga lambang bulatan pertama dari 17 momen itu saya tingkat menjadi AB. Nanti tolong dicek lagi ya Romo Arti, takutnya saya salah ya. Yang kedua adalah Bawangga Calana, gitu kan? Yang kedua adalah Bawangga Calana. Kalau kita lihat Bawangga Calana itu adalah artinya adalah kelangsungan kehidupan yang bergetar. Kelangsungan kehidupan ya. Kehidupan yang bergetar. Ini di buku Dr. Mon nih, di buku Dr. Montimun. Tapi kalau kita lihat di buku yang Muliasin Keminda adalah getaran faktor kehidupan, hampir sama ya. Getaran faktor kehidupan. Sehingga apa yang mereka singkat gitu ya. Kalau Dr. Mun singkatnya Na. Dr. Montimun bilangnya Na. Ya. Saya tidak lihat di bukunya Pak Pandit Kaharudin, mesti saya harus lihat biar kita fair ya, teman-teman sekalian, terkait dengan proses Citawiti. Jadi teman-teman tahu nih kalau kita bicara prosesnya seperti apa gitu ya. Oh dia Pak Pandit Kaharudin singkatnya AB kayak kita ya, AB. AB ya, dia pakai AB. Jadi beliau sama sampai kita ya, kita jadi singkatnya sama AB. Jadi untuk yang nomor 2 singkatan dia sama ada kayak bahasa Pali, berarti BC. BC adalah kalimatnya adalah Bawangga Calana. Ya. Kalau yang mulia Bante Asin Keminda, saya tidak coba lihat singkatannya apa ya ini ya. Ada yang tahu lihat bukunya nggak?
apa singkatan beliau di apa namanya di ini di kalimat bulatannya itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya di nak dia sama hampir sama ya. Kalau saya lihat nada ya. Jadi sorry dia 17 momen. Oh ini sorry. Saya lihat ini kan posisi tawiti ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Saya belum ketemu nanti takutnya kelamaan ya. Jadi kalimatnya masing-masing buku ya teman-teman pasti punya apa ya, punya perbedaan-perbedaan di sana sini. Jadi teman-teman mohon dimaklumi ya. Yang saya tetap walaupun mereka menerjemahkan dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi kalau menggunakan bahasa Pali pasti sama ya. Tidak ada di buku manapun bahasa Palinya berbeda. Sehingga saya memiliki keinginan supaya kita belajar ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, maka harapan saya adalah kita menulisnya 17 rangkaian itu dengan bahasa Pali, yaitu BC. BC adalah singkatan dari Bawangga Calana. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah getaran faktor kehidupan atau kelangsungan kehidupan yang bergetar. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu istilah-istilah ini, oh nanti ketemu buku Dr. Montimun misalnya ada tina, oh itu berarti ini berarti Bawangga Calana gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Jadi artinya biar teman-teman bisa apa namanya belajarnya dari berbagai macam sisi ya. Kita menghormati guru-guru abhidhamma tersebut. Lalu yang ketiga ya, faktor citawiti yang berikutnya adalah habis Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Bawangga Paceda ya. Di buku Bawangga Paceda ada sebagian buku menulisnya ya teman-teman adalah penghentian faktor kehidupan. Penghentian faktor kehidupan. Atau di Dr. Montimun kita lihat misalnya Bawangga Paceda itu, saya harus tulis sesuai dengan bahasa Pali ya, takut salah ya. Sesuai dengan Kasana Pali, Paceda itu Paceda. Gitu ya teman ya. Kalau di buku Dr. Montimun kalau saya lihat kelangsungan hidup yang tertahan. Kelangsungan hidup yang tertahan itu da. Disingkat da. Ya. Nah, saya komit seperti buku yang mulia ke bukunya Pak Pandit hampir sama ya. Maka bulatan yang ketiga saya menggunakan kependekan dari Bawangga Paceda, maka saya menulisnya jadi BP. Kalau di teman-teman lain, di buku-buku lain tidak dipenggal, saya menggunakan penggalan supaya ini adalah kelompok Bawangga, maksudnya begitu. Ini kalau kita bicara ini adalah kelompok Bawangga. Ya, sebenarnya ini teman-teman ya, mau dia Atita Bawangga, mau dia Bawangga Calana, mau dia Bawangga Paceda, dia kategorinya sebagai faktor kehidupan. Ya, faktor kehidupan yang disebut sebagai Bawangga. Tentu ini Bawangga masa lalu. Begitu ya teman-teman. Nanti perumpamaannya kita akan lihat. Kita sedang bicara dulu tentang 17 rangkaian ini ya. Lalu yang ketiga, karena dia sudah Bawangga, ini kan kehidupan masa lalu nih, Atita nih ya. Ini Atita nih. Kita pernah belajar kemarin kan, Bawangga masa lalu atau Atita. Nah, sekarang di fase yang kedua adalah setelah kehidupan masa lalu tentu ada yang warna kuning. Teman-teman yang baru join tahu ya bahwa kenapa saya menggunakan warna hijau,
Kenapa saya menggunakan warna kuning? Hijau artinya wipaka, kuning artinya kiriya gitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu, kita supaya belajarnya tahu, oh ketika bulatan ini kita akan paham. Yang berikutnya maka kalimatnya adalah pancaduara gitu ya. Nah, kita sedang bicara di pintu indria kan, panca itu 5. Pancaduara. Kalau kita bicara pancaduara wajana tentunya. Pancaduara wajana ini adalah, kita pernah belajar fungsi pancaduara adalah awajana yang mengarahkan dia. Jadi yang mengarahkan ke pintu panca indria. Yang mengarahkan ke pintu panca indria. Karena dia tugas yang mengarahkan ke pintu panca indria, kalau di bukunya yang lain, mengarahkan kesadaran gitu ya. Mereka sebutnya adalah PA. Di bukunya Yang Mulia Bante Asin saya tidak lihat. Tapi saya menggunakan terjemahannya, menggunakan PD. PD. Saya pakai PD. PD adalah pancaduara. Nah, selanjutnya teman-teman, bulatan yang berikutnya adalah hijau. Yang hijau ini disebut pancawinyana. Kalau kita bicara pancawinyana, berarti kan ada 5 kesadaran. Pancawinyana itu bisa saja ada 5 nih, tergantung objek, tergantung apa namanya, yang di sini tergantung yang bermain siapa. Kalau cakuwinyana jadi ini kan ada kesadaran mata kan, ada kesadaran telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh. Kalau di sini adalah kesadaran mata, maka jadi saya singkat jadi CV. CV itu adalah cakuwinyana. Kalau objeknya cakuwinyana, maka objek kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh tidak jalan ya, atau tidak dia objeknya beda. Tapi kalau kesadaran mata lenyap, nanti baru ada kesadaran yang disebut telinga ya, sota winyana. Sota winyana jadi apa di sini? Jadi SC. Sota winyana ya. Nah, sota winyana itu teman-teman sekalian sampai selesai sampai tadaramana. Kalau dia belum selesai nggak akan muncul kesadaran lain. Ketika sota winyana muncul, maka caku winyana, lalu ganda winyana, jihwa winyana dan kaya winyana tidak muncul. Gitu ya. Kesadaran hidung nanti timbul jadi ganda winyana. Nah, kalau kita bicara ganda winyana, maka dia tinggal ganti jadi GV. Ketika ganda winyana muncul di sini, maka kesadaran caku winyana, sota winyana, lalu jihwa winyana, dan kaya winyana tidak muncul. Ya, maka yang di sini ketika lidah maka jadi jihwa. Jihwa winyana. Ketika jihwa winyana maka di sini adalah jadi JV. Ini jadi JV ya teman-teman. Maaf. Ini jadi JV. Di sini jadi JV. Jihwa winyana. Ketika jihwa winyana muncul, maka caku winyana, sota winyana, gandha winyana, dan kaya winyana tidak akan muncul sebelum jihwa winyana lenyap. Sampai tadaramana. Ya. Yang terakhir tubuh adalah dikenal sebagai kaya winyana.
Kaya winyana adalah jadinya KV, KV ya, kaya winyana. Jadi kalau kaya winyana kesadaran tubuh ini muncul, maka kesadaran caku winyana, sota winyana, ganda winyana, jiwa winyana, dan kaya winyana tidak muncul. Tadi kita sudah tahu ketika caku winyana muncul, objeknya tidak bergerak. Sota winyana muncul, objeknya tidak bergerak. Tapi kalau jiwa, lidah, jiwa ganda dan kaya, dia harus menyentuh. Ya, harus menyentuh. Setelah ini muncul, jadi ingat ya teman-teman, di sini ini bisa berubah-berubah nih. Tergantung objeknya. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Tapi ini dikenal sebagai panca winyana. Dia dikenal sebagai panca winyana, tapi tidak mungkin panca winyana ya, tapi mungkin bisa caku winyana, sota winyana, tergantung daripada yang namanya objek itu, gitu ya teman-teman ya. Nah setelah ini, setelah caku winyana, sota winyana atau ganda winyana atau jiwa winyana atau kaya winyana muncul, maka ada kesadaran menerima. Kesadaran menerima itu dalam bahasa Abhidhamma yang pernah kita pelajari adalah sampaticana. Jadi yang nomor 6 ya. Di sini nomor 6. Saya hapus. Ini udah paham ya? Jadi yang nomor 6 adalah sampaticana. Sampaticana. Apa itu sampaticana? Ini adalah fungsi cita. Fungsinya adalah yang menerima. Teman-teman akan tahu. Yang menerima ini kalau di tempatnya Dr. Mon disebut apa ya? Dia PA. Oh, di sini singkatnya PA nih. Di sini singkatnya PA. Kalau dia caku jadi kalau dia caku misalnya jadi CA. Ya, jadi dia pakai PA. Saya pakai CV ya. Kenapa saya pakai ini dia? Nih, kalau dia caku saya pakai CV. Beda ya teman-teman, tapi semua masing-masing punya pemahaman sebenarnya sama ya. Kesadaran menerima di buku lain gitu ya, kesadaran menerima ditulisnya SAM. Kalau saya dengan teman-teman sepakat kesadaran menerima itu pakai saya singkat jadi SC. Saya ambil di sini, tengah-tengah. Jadi kalau tulisan saya adalah SC. Kalau tulisan SC berarti namanya sampaticana. Kesadaran menerima. Nanti saya akan jelaskan dulu ya teman-teman, dari 17 momen ini nanti proses kesadaran itu bisa muncul seperti apa, tapi tahu dulu nih barangnya seperti gimana ya. Lalu yang berikutnya adalah hijau yang kedua. Ini hijau yang kedua nih. Nanti teman-teman akan tahu nih, kita pernah belajar kemarin hijau itu artinya apa, kuning itu artinya apa. Setelah menerima, maka ada yang namanya meriksa, investigasi ya. Memeriksa itu dalam bahasa Abhidhamma yang 14 fungsi adalah santirana. Santirana adalah yang menginvestigasi atau yang memeriksa. Yang memeriksa di bukunya di bukunya Dr. Moon jadi na. Kalau kami sepakat jadi RSR. Santirana. SC adalah sampaticana, SR adalah yang menerima. Lalu pakai warna kuning lagi. Warna kuning ini artinya adalah otapana, yang memutuskan. Ini nomor 8, bulatan ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 namanya wotapana. Wotapana adalah wotapana atau wotabana sama ya teman-teman ya. Saya lihat di bukunya
Dokter Muntimun misalnya Otapana. Otapana. Jadi ada di bukunya teman-teman, jadi teman-teman dimengerti ya, di bukunya Dokter Muntimun, di bukunya Pak Pandit, Otapana. Tapi di bukunya Yang Mulia Bante Asin, Otabana. Ya, jadi teman-teman biar paham ya, Otabana. Jadi ini maksud sama ya teman-teman ya. Otapana atau Otabana itu sama. Artinya apa? Yang memutuskan. Yang memutuskan. Di bukunya Dr. Montimun yang memutuskan itu jadi WO. Kita apa ya Romo Ardi? Saya lupa ya. WO atau VO? VO. VO, Sama ya? Romo. Hah? VO. VO ya sama ya? Iya, betul. Kalau nanti Wodana apa jadinya? Wodana. Wodana WO juga ya. Iya, kita harus ganti nanti tuh Wodana tuh ya. Oke ya, nggak apa-apa ini pakai VO dulu ya, sesamain ya. Ini karena di buku lain tidak dipenggal, saya pakai penggalan. Setelah 5, setelah Wotapana saya penggal. Kenapa saya penggal? Karena teman-teman ini akan mempengaruhi objeknya. Kalau objeknya nanti sampai Tadaramana, dia sangat besar. Kalau saya penggal Tadaramananya, tidak ada Tadaramana, berarti objek besar. Kalau objeknya Jawananya nggak ada, objek kecil. Kalau objeknya hanya sampai bawah enggak, berarti sangat kecil. Makanya saya penggalnya di sini. Tapi kalau di buku-buku lain tidak ada penggalannya, teman-teman. Saya mencoba menggunakan penggalan supaya memudahkan kita belajar. Setelah diputuskan, teman-teman sekalian, dia jadi jawana. Kalau jawananya aku salah, saya tidak menggunakan jawana sebagai kama, dorongan kama, atau di buku Yang Mulia Bante Asin adalah implus misalnya, atau di buku ya implus ya, saya tidak menggunakan itu karena saya yakin kalimat jawana jauh lebih tepat, karena jawana ini kan adalah kalau kita terjemahkan implus berarti dia berlari kencang. Karma itu berlari kencang ya, jadi kayak gitu. Setelah kalau berbuah dia akan berlari kencang karena sampai 7 momen. Jadi kalau kita jadi aku salah maka jadi 7 momen. Aku salah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang merah adalah aku salah. Kalau dia jadi baik, maka biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia jadi kiri ya, maka kuning. Kuningnya lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru saya penggal. Kenapa kok ada 3 warna di sini? 3 warna nggak mungkin muncul bersama. Kalau dia biru, jawana 1, ini jawananya ada 7 ya. Kalau kita pakai warna hitam, jadi saya singkatnya jawana itu J1 ya Romo ya. Jadi yang 9 ini adalah, fungsi yang ke-9 adalah Javana, tulisannya gitu ya. Javana ya. Javana itu adalah impuls di buku Yang Mulia Asin Keminda. Ya. Impuls kalau di bukunya saya tidak lihat di bukunya, mungkin dorongan kama gitu ya. Dorongan kama disingkat kalau di bukunya Yang Dr. Montimun jadi JA. Kita apa ya Romo? J aja ya? J aja Romo. Kita J saja. Jadi kita pakai J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 gitu ya. Berarti jawana itu, karena jawana itu dia berlari kencang, ketika sudah jadi kama, jadi perbuatan, maka dia akan terus berlari kencang. Kenapa berlari kencang? Karena perbuatan yang kita tanam sekali, pasti buahnya akan berkali-kali. Apalagi kalau sudah jadi jawana 2,
sampai jawana 6. Ya, nanti kita lihat, kita bicara apa itu jawana, bagaimana, kenapa bisa jadi jawana 2 sampai jawana 6 bisa menjadi terus berbuah terus sampai orang selesai parinibbana baru selesai, dan kita bicara ya. Kenapa saya penggal? Karena di jawana ini nanti penggalan ini akan mengisyaratkan kepada kita semua kalau tadaramananya hilang hanya sampai di jawana. Kalau jawana hilang hanya sampai di utapana. Kalau PD-nya hilang, pancadwara hilang hanya sampai di BP, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tadaramana, tadaramana. Tadaramana yang ke-10 adalah tadaramana. Tadaramana. Tadaraman ini adalah yang mempertahankan objek. Yang mempertahankan objek. Ya. Dan di buku yang mulia yang Bante Dr. Moon misalnya, yang mempertahankan objek itu jadi DA. Kita jadi TR ya Romo ya. TR. Jadi kita singkatan kita adalah TR. Tadaramana. Kalau teman-teman sudah belajar Abhidhamma Sanggaha bab 4 di momen-momen pertama kita belajar, untuk proses citawiti yang ada di pintu panca indria, maka seluruh jawana harus 7, kalau tidak 7 tidak jadi, tadaramana harus 2, kalau 2 tidak jadi. Ini prinsipnya ya. Tadaramana harus 2, kalau tidak 2 tidak jadi. Jawana harus 7, kalau tidak 7 dia tidak jadi. Nah itu ya teman-teman. Nah jadi proses belajarnya ini teman-teman. Jadi kita belajarnya ini nama-nama yang harus kita hafali ya. Atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda, pancadwara wajana, caku winyana, sota winyana, ganda winyana, kaya winyana, jiwa winyana, sampaticana, santirana, utapana, jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7, tadaramana, tadaramana. Warnanya hijau, 3 hijau, 1 kuning, 3 hijau, 1 kuning, 7 merah, 2 hijau. Kalau enggak, itu kalau aku salah. Kalau dia aku salah jadi 7 biru. Kalau jadi kiriya jadi 7 kuning. Dan jadi tadaramana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di buku perumpamaannya, teman-teman sudah pernah belajarkah perumpamaannya? Bahwa perumpamaannya seperti, kalau kita bicara Atita Bawangga itu seperti apa gitu kan? Lalu Bawangga Calana seperti apa? Lalu Bawangga Paceda seperti apa? Pancadwara Wajana seperti apa? Ada 2 perumpamaan yang teman-teman pernah belajar kalau offline ya, dan kita pernah juga saya sampaikan di proses kica atau di proses bab 8 saya lupa, bahwa ini diumpamakan seperti orang yang tidur di bawah pohon mangga yang rindang. Tidak ada orang yang tidur pulas gitu ya di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga yang rindang. Yang namanya proses kesadaran itu teman-teman harus 17 momen ini. Kalau kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Jadi diumpamakannya, jadi kalau orang tidur pulas namanya Atita Bawangga, tidur pulas. Gitu ya teman-teman ya. Bawangga bergetar, tiba-tiba pohon mangga ini tiba-tiba jatuh, buk. Ketika jatuh buk, maka si orang yang tidur pulas ini seluruh agak kaget, dia bergetar ya, bergetar. Kesadarannya dari tidur pulas dia bergetar. Ya. Lalu dia dari tidur pulas kayak bergetar gitu kesadarannya karena ada buah mangga yang jatuh. Ya, kesadaran yang bergetar itu namanya Bawangga Calana.
Nah, setelah dia sadar, ya, dia dari tidur pulasnya, dia sadar dari tidur pulasnya, dia bangun dari tidur pulasnya, namanya bawangga paceda. Tahu, tapi karena dia sadar, tiba-tiba seluruh panca indera ini bergerak, ya bergerak, ya mungkin badannya ngulet, mungkin dia betul-betulin kepalanya, dan dia mengarahkan ke buah mangga yang jatuh tadi. Ya, ini disebut sebagai pancadwara wacana. Nah, ketika matanya melihat, maka yang berperan adalah caku winyana. Kalau matanya yang tertuju adalah tertuju adalah pohon mangga ini, maka yang bergerak adalah caku winyana. Ya, kalau misalnya karena buah mangga ini matang, lalu dia jatuh, lalu dia bisa mencium bau daripada buah mangga ini, maka yang muncul adalah sota winyana. Tapi kalau dia penasaran, dia pegang ini buah ini, dia sentuh, dia pegang-pegang karena masih lelungu kalau orang Tangerang, ini mangga gitu ya. Atau dia karena matanya masih agak merem tapi dia cium-cium ke hidungnya, baru dia tahu ini mangga. Ini namanya tergantung mana yang berperan, apakah caku winyana, apakah sota winyana, apakah ganda winyana, apakah jihwa winyana atau kaya winyana. Setelah itu apa? Setelah itu dia terima nih. Setelah dia lihat, dia terima, diambil gitu ya ceritanya, dia periksa nih. Oh, diperiksa, oh ternyata ini mangga. Dan setelah itu dia makan mangganya, ternyata setelah dia makan mangganya, oh mangganya manis. Dia putuskan mangganya manis. Wotapana. Diambil, diperiksa, lalu dia makan, lalu dia periksa, dia makan, saya makan, oh manis, sehingga timbul jawana, timbul kalma. Karena manis dia rasa suka, maka jadi kama. Jadi sobana. Apa jadi somanasa? Kita tahu somanasa itu bisa buruk, bisa baik ya. Nah setelah itu dia bisa menyimpan memori. Setiap mangga yang jatuh pasti matang, pasti manis. Inilah tadaramana. Seperti itu perumpamaannya Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ini dari pintu panca indera. Dari sini kita bisa tahu ya Romo, Ramani, dan teman-teman sekalian bahwa kehidupan kita gitu ya. Saya ingin mengaplikasikan Abhidhamma ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi teman-teman sekalian, saya coba begini. Kehidupan kita yang setiap hari tidak lebih dari 24 jam ini selalu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah dan tubuh selalu menangkap objek. Nggak mungkin 24 jam Romo pasti ada tidurnya, oke lah. Pokoknya kehidupan kita ini ya teman-teman sekalian selalu menangkap objek. Ya, menangkap objek dari pintu panca indri, dari pintu caku, sota, gandha, jiwa, dan kaya. Objek yang kita dapati ya teman-teman sekalian, objek yang kita dapati, kalau ini kan objek ini kan, ini ya teman-teman, objek ini kan ini. Saya ingin menggunakan, ini teman-teman kelihatan ya. Objek ini selalu kalau nggak caku winyana, sepasang caku winyana, sepasang sota winyana, sepasang ganda winyana, sepasang jiwa winyana, sepasang kaya winyana. Kita pernah belajar di bab 1 bahwa ahetuka citta ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menerima buah ini kan. Ini kan warnanya hijau, wipaka. Kita selalu menerima buah ini. Yang atas buahnya buruk, yang bawah buahnya baik, menyenangkan. Kenapa? Karena menyenangkan jadi timbul suka. Gitu kan? Kalau tidak menyenangkan timbulnya pasti duka. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan kita tidak bisa menghindari ini.
Artinya teman-teman sekalian, buah yang kita dapat setiap hari dari kita hidup 24 jam, selalu menangkap objek, pasti buahnya apa? Di sini buahnya apa selalu? Buah pakannya. Mau buruk, mau baik, kita tidak bisa kita hindari. Karena ini adalah buah di kehidupan kita saat ini. Kita terima, kita periksa. Ya kan teman-teman? Di momen inilah teman-teman sekalian, kita bisa menentukan reaksi akibat momen kita menerima buah itu. Setiap hari kita menerima orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, orang-orang menyebalkan kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Kita tidak bisa menghindar dari orang-orang itu. Tapi kita bisa menentukan bahwa semua orang-orang yang tidak menyenangkan di kehidupan kita itu, kita bisa putuskan sendiri dengan cara yoniso manasikara, semua yang tidak menyenangkan itu menjadi warna biru. Tidak lagi jadi warna merah. Aksi dan reaksi. Ya. Kalau teman-teman menerima kehidupan ini sebagai buahnya mau baik, mau buruk, mau menyenangkan, tidak menyenangkan, kan manusia kan tidak lepas dari 8 kondisi dunia. Kalau nggak suka pasti duka. Kalau nggak untung, laba, jadi alaba. Kalau nggak hina, jadi mulia. Ya, kalau nggak apa hina mulia, untung rugi kaya suka duka, rugi hina mulia, untung rugi, dan satu lagi terkenal dan tidak terkenal. Ya, terkenal dan tidak terkenal. Kalau kita bicara 8 ataloka dhamma, ini kan nggak bisa kita hindari, ini semua kan buah. Ini adalah akibat. Bagaimana kalau kita sudah belajar tentang proses Cittawiti ini, di momen Wotapana, semua akibat dari buah masa lalu, reaksi kita menentukan kebahagiaan hidup kita. Jangan sampai semua reaksi yang ada di hadapan kita setiap terjadi dalam kehidupan setiap hari kita membuat reaksi kita terhadap persoalan itu, penderitaan itu, kekesalan itu membuat kita menderita. Maka dari itu kita adalah orang yang pantas memutuskan bahagia dan tidak bahagianya hidup kita. Kalau selama ini orang mengatakan bahwa kebahagiaan saya, penderitaan saya, kesulitan saya akibat orang lain, itu salah. Kita sekarang belajar dari proses Cittawiti ini tentang reaksi dan aksi. Ya, reaksinya adalah penderitaan. Orang-orang yang di sekitar kita selalu menyebalkan kita, selalu membuat kita kesel, selalu membuat kita tidak senang, selalu membuat kita merasa marah, benci. Ya, reaksi itu kalau kita sikapi dengan aksi kita yang salah, maka kita masuk ke dalam sebuah keputusan. Keputusan adalah kita ikut dipengaruhi oleh reaksi yang ada. Padahal semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang menyebalkan itu, yang tidak menyenangkan itu, yang membuat kita selalu marah, membuat kita selalu kesel, kita bisa memutuskannya dengan baik bahwa semua itu hanyalah sebuah buah dari karma kita di masa lalu. Makanya kenapa pelajaran kita hari ini terkait dengan Ahituka Citta adalah kita diajarkan oleh Sama Sambuddha bahwa setiap kali kita menerima ahituka, perasaan kita harus apa? Harus UPK. Mau dia senang, mau dia menderita, UPK. Mau dia senang, UPK. Mata melihat yang buruk, UPK. Mata menerima yang baik, UPK. Ya, telinga telinga mendengar suara-suara yang buruk
harus UPK. Mendengar puji-pujian harus UPK. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, pelajaran ini membuat kita lebih dewasa. Kenapa? Dengan belajar kita Citawiti tadi, kita adalah penentu kebahagiaan kita. Karena kita penentu kebahagiaan kita, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, sesuatu yang menyebalkan atau tidak menyebalkan, kita yang memutuskan. Saya bahagia atau tidak, saya yang memutuskan. Karena itu harapan saya dari sebelum saya tutup materi ini, dari kita belajar Citawiti ini, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh pelajaran Citawiti ini bahwa penentu kebahagiaan bukan orang lain, penentu penderitaan juga bukan orang lain, tetapi kita sendirilah penentunya. Dengan cara apa? Memutuskan. Memutuskan itu dalam bahasa Pali namanya wotapana. Wotapana itu artinya adalah di sini. Di momen apa dia? Di momen awajana. Kalau di pintu batin. Tapi di momen wotapana ada di momen ketika di pintu panca indera. Di momen inilah teman-teman sekalian, kita bisa menentukan kebahagiaan kita bisa menentukan penderitaan kita, kesedihan kita. Jangan sampai semua yang terjadi ya membuat kita memutuskannya salah sehingga kita ikut menderita dari apa yang telah terjadi. Itu Romo dan teman-teman sekalian, saya mengakhiri ceramah ataupun materi pelajaran Citawiti kita pada malam hari. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Semakin menarik ya, Rama Ramani Kalyanamita. Malam ini kita bertambah satu pengetahuan lagi di mana Romo menjelaskan mengenai 17 gerbong momen terkait dengan Citawiti. Ya, tadi Citakana yang disampaikan oleh Romo jelas ada 17 momen, tadi dibahas satu persatu dari Atita Bawangga beserta dengan definisinya, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, sampai Tadaramana. Kalau kita itu memang ada 17. Definisinya pun dijelaskan oleh Romo, ada singkatan yang memang berbeda dengan apa yang kita pelajari di kelas ini dengan beberapa narasumber lainnya. Kalau di Abhidhamma Exam memang agak berbeda, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo, hanya beda cara mengingatnya saja, tapi secara definisi bahasa Palinya sama, ya konsepnya pun sama. Ini hanya membedakan ciri khas saja. Kemudian tadi Romo mengingatkan betapa pentingnya momen watapana, karena kebahagiaan ditentukan oleh diri sendiri. Apapun buah karma, baik yang buruk khususnya saat kita mengalami hal yang tidak suka, itu adalah tergantung aksi kita. Kalau aksi kita dilandasi dengan yoniso manasikara, maka bahagia akan kita raih. Kalau sebaliknya malah kita bertambah penderitaan dan berbuat karma buruk lagi. Kurang lebih gitu Romo ya poinnya. Silakan, masih ada waktu bagi Rama Ramani Kalyanamita yang mau bertanya. Silakan dibuka videonya dan langsung bertanya. Jadi saya mendengar suara Cimul, mana nih Cimul hilang kok? Romo, saya mau tanya Romo. Ya, Romo Effendi. Proses Jawana itu tuh ada tujuh gerbong itu tuh Ya. citanya tuh 29 atau 55 ya Romo? Baik, Romo. Ini tugas atau PR atau pertanyaan, Romo? Pertanyaan saya nggak ngerti Takutnya ini PR Romo gitu. bukan Nggak apa-apa, Romo. Ini kan cuma saya nggak bisa nanya saya Romo di itu. Baik, apa yang Romo tadi tanyakan coba? Jawana. Jawana pada 17 gerbong itu 29, ada terus 29 cita, ada yang 55 cita, yang dua-duanya benar ya Romo ya? Bentar ya Romo ya. Jadi Jawana itu kan 7 ya Romo ya? Iya.
1, 2, 3, 4, 5. 3, 7. Itu kalau dia aku salah ya, Romo. Iya. Kalau dia aku salah biru. Kalau dia kiri ya jadi kuning ya, Romo. Ini jawana yang aku salah. Ini kan kita bilang ini jawana kan. Oke ya, jawana. Ini ku salah. Sama ini adalah kiri ya. Ya, Romo harus tahu ya bahwa kita bagi, sebelum saya jawab, Romo punya pertanyaan ya. Saya kasih tahu pemahaman jawana dulu. Jawana, Romo, untuk jawana 1 nih. Ini kan jawana 1 nih ya. J1 itu kan matangnya di kehidupan saat ini. Jadi Romo kalau misalnya Romo menghasilkan, Romo misalnya kita bicara, Romo melakukan perbuatan melalui caku winyana kesan mata. Dia mestinya langsung di J1 nih Romo. Kalau di J1 dia tidak berbuah, maka jadi ahosi. Atau kalau dia misalnya, jadi kalau dia J1 dia enggak ada perbuatan kita, jawana kita kadang di J. Jadi kan kalau kita bagi kan tiga bagian nih Romo. J1, J7 sama J2 sampai J6. Jadi ini Romo, setiap perbuatan kita ini ya Romo ya, kadang ada yang berkualitas J1, ada yang berkualitas J7, ada yang berkualitas J2 sampai J6. Paham ya Romo? Kalau di J1 dia tidak berbuah, maka dia akan berbuah di J7. Tapi kalau di J7 tidak berbuah, maka jadi ahosi. Nanti kita bahas itu di bab 5 abidama. Ya di bab 5 abidama ya. Tapi kalau sudah jadi perbuatan kita ini jadi jawana 2 sampai jawana 6, dia berbuah terus tuh Romo. Jadi kualitas pada saat kita berbuat nih Romo, ya kadang ada yang J1, kadang ada yang J7, kadang ada J26. Makanya ajaran Sang Buddha adalah sabapapasa akaranang. Apa itu? Kita berusaha menghindari perbuatan buruk. Kenapa kita menghindari perbuatan buruk? Karena jawana yang sudah kita perbuat yang belum matang itu masih banyak loh. Kalau sekarang kita tambah lagi, berbuat lagi, kita akan kapan selesainya? Keluar dari samsara. Jadi Romo dia punya kualitas ya. Ada yang kualitas J1, ada kualitas J26, ada yang punya kualitas J7. Tergantung yang bisa mengetahui ini kan sama Sang Buddha tentu ya. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini apakah J1, apakah J7, ataukah J26. Jawana kalau kita belajar di bab 2, di bab 3 ya Romo, terkait dengan kica. Ya kalau tidak salah, jawana itu ada 55. 55 cita tentu ya Romo ya. Jadi cita yang 55 ini punya fungsi menghasilkan jawana atau dorongan kama atau impuls. Jadi kalau kita berbicara di momen jawana inilah karma dihasilkan gitu kalimat. Jawana ini ada 55 cita. Romo harus hafal dulu. 55 cita itu. 12 yang Salah. aku salah. Terus balik ke Romo, berapa? 21. Yang Salah. terus apa lagi? Kiri ya dong tentu. Kiri ya. Kiri berapa sisanya? Berapa Romo kiri ya? Sisanya aja. 22 ya. Ini kan 30, 33. Jadi berapa? 22. Benar 22 Romo. Terus kalau yang hijau ada nggak dia Romo?
Nih Romo kita lihat. Romo kalau kita klik Jawana 55. Tambah 1 kuning Romo Hasitupada. Ya. Tambah 1 kuning Hasitupada. Kita lihat 12 yang Aku salah. yang kusala. 21 yang biru. Yuk. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4 Romo. Berapa Romo? 8 tambah 5, 13, tambah 4, 17, tambah 21. 21 ya. Yang kuning Romo. 8 tambah 1 9, tambah 5 14, tambah 4. 18. 18 ya Romo ya. Iya. 18. Jadi yang kuning ada berapa Romo? 18 ya. Iya. Biar kita belajar Romo. Nggak apa-apa kan? Iya. 18 yang kiri. Sisanya berapa Romo? Saya 4. 4. Tapi kalau kita bicara 4 kan ini kan pala ya. Wipakanya tapi wipaka kepala ya. Tuh, begitu ya Romo ya. Ini lihat ingetin dulu nih warna ini. Total 55. Kita bicara cita dibagi menjadi keluarga kamawacara dan keluarga lokutara. Orang yang mencapai kesucian ya Romo ya. Siapa yang dari 55 ini Romo, 29 yang dihasilkan di kamawacara. 55 potong 29, sisanya berapa Romo? 26. 26. Yuk kita lihat yuk ya Romo ya. ...29 dari kamawacara nih Romo. Ini keluarga kamawacara di sini kan Romo ya. Saya tarik nih. Ya, garis di sini ya Romo. 12 tambah 1 13 tambah 8 21 tambah 8 lagi berapa Romo? 29. Oh. 29. Ya Romo ya. Iya. Jadi ini adalah sebenarnya segini Romo. Kalimatnya Jawa. Kalimatnya bukan yang tepat adalah Kama Jawana tulisannya Bang. Itu Romo. iya Mahajawana gitu ya Romo ya. Romo Kama Kama yang Jawana. besar. Kama Jawana. Yang kedua apa Romo tadi? Kalimatnya. Ini sebenarnya Kama Jawana. Ini yang di Lokutara. Di Kamawacara. Di Kamawacara itu menghasilkan 29 kama. Yang di Mahagata dan Lokutara menghasilkan berapa Jawana? 26. 26. Gitu ya Romo. Jadi kita tahu di Kamawacara dihasilkan 29 Jawana dan di Mahagata serta Lokutara dihasilkan 26 Jawana. Dan 26 Jawana ini biasanya dihasilkan oleh Manodwara. Karena mereka yang lahir di Mahagata dan Lokutara hanya dilakukan oleh pintu batin. Ini Jawana yang dihasilkan oleh 6 pintu. Gitu ya Romo ya. Iya. Kamawacara di Kamawacara Jawana itu dihasilkan oleh 6 pintu Romo. Pintu mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh serta pintu batin. Tapi untuk yang di Mahagata dan Lokutara ada 26 cita yang Jawana hanya dihasilkan oleh pintu batin. Begitu Romo Effendi, paham nggak? Paham Romo. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Romo? Bingung aja pada saat Abhidhamma isi nggak bisa tanya Romo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Romo. Ada lagi yang mau tanya? Saya persilahkan. Sadu, Romo Effendi sudah tercerahkan.
Kalau di grup sebelah, Romo, kalau bicara Jawana dibagi dua, Romo Ruby. Kama Jawana dan Apana Jawana. Tadi kan Romo Tadi Ruby apana, jadi apana Jawana itu adalah Jawana yang melalui pintu pintu batin kan, itu kan pintu iya. Gitu. Ya sama aja sih Romo pemahamannya. Iya. Apana itu kan pintu meditasi kan. Karena yang di Mahagata dan Lokutara itu kan menghasilkan apana, menghasilkan jana kan. Gitu. Sama sih Romo ya. Tapi nanti kalau kita belajar Citawiti, apana Jawana itu ya dihasilkan kalau dalam proses Citawiti dihasilkan oleh keluarga Mahagata dulu, baru dia apana. Nggak serta-merta langsung apana dia. Ya. Nanti Romo kita akan belajar Citawiti, kan kita kesannya kan kama nih. Kita bicara kama kan yang di sini ya. Yang ini kan pintu ini apana Jawana kan pintu batin kan. Tapi nanti kita belajar yang namanya apana itu pasti diawali dengan Mahagata. Ya, dari pintu Mahagata ya pintu kama wacara. Jadi dalam satu momen 12 momen misalnya, di sini ada 3 keluarga nih. Bisa ada 3 keluarga, bisa ada 2 keluarga. Biasanya 2 keluarga ya. Keluarga kama wacara ke keluarga Mahagata atau keluarga kama wacara ke keluarga Lokutara. Makanya nanti ada pergantian silsilah di situ. Kan orang tidak mungkin serta-merta dari kalau dia sudah pindah keluarga Lokutara atau keluarga kalau sudah pindah ke keluarga Lokutara kan dia tinggal wodana aja pemurninya. Ya. Tapi kalau seseorang yang misalnya dari kama wacara dia pindah ke keluarga Mahagata atau pencapaian pemenang arus itu biasanya dari dari wodana. Ya, dari wodana. Dari gotrabu. Gotrabu itu adalah perpindahan keluarga atau perpindahan silsilah keluarga. Begitu Romo, teman-teman. Nanti kita belajar itu ya. Kita kan baru masuk ke kama wacara witi, belum ke apana witi. Tapi yang jelas tadi ya, silakan Romo. Iya Romo, tadi yang Romo barusan jabarkan ya, tadi kan terkait ada 4 wipaka tuh Romo. Itu masuk kategori kusala mungkin Romo, atau gimana ya? Ya sebenarnya kalau kita bicarakan sebenarnya kan hijau di situ kan adalah pala. Iya. Ya pala ya. Pala bukan lagi karena dia efek kan kalau kita bicara pala itu dikategorikan sebagai hasil sebagai kalau kita bicara begini ya Romani ya. Kita bicara begini. Kita lihat terus ini ya. Kenapa ini masuk Jawana Romo ya? Iya. Ya. Ini kan termasuk dalam kategori jana 1 Romo. Kalau dia jana 1 dia kan jadi apa? Jawana. Kalau di jana 1 jadi apa? Jadi Jawana. Iya. Dia bukan konteks Lokutara Cita Romo. Kenapa kita kalau Romo pernah belajar di bab 1 ya, kenapa sih Lokutara ada 840? Kalau 40 kan berarti kita berbicaranya di jana 1, ini jana 2, ini jana 3, ini jana 4, ini jana 5. Gitu kan Romo. Dalam konteks Jawana Romo, ini berarti karma dong. Kalau orang mencapai jana, seorang sotapati maga, seorang saktapati maga, sakadagami maga, anagami maga dan arhata maga, serta sotapati pala, sakadagami pala, anagami pala dan arhata maga, ketika dia mencapai ini termasuk dalam apana witi. Apana witi itu berarti orang mencapai mencapai tadi konsentrasi. Konsentrasi itu melalui pintu pikiran, berarti adalah karma yang dihasilkan oleh pikiran. Kalimatnya bukan Lokutara itu ya. Bukannya Lokutara 8, tapi dalam konteks pencapaian meditatif tadi, Bro. Iya, konteksnya itu di jana 1 di Lokutara ya. Iya, begitu Romo ya. Baik. Ada lagi.
Tadi yang coba tadi skema tadi lah Romo. Skema Baik. detailnya Romo. Hmm. Kita klik di bagian sati atau sada tuh nah, Romo. Klik satu, cita yang timbul kan 59 nih Romo. Nah, kalau kita klik Mahakusala satu aja Romo. Salah, nah satu aja. Nah, Anya Samana ini ikut nih Romo ya. Oh, Anya Samana ini ya. 13 itu ikut. Jadi sada sati ini kalau kita timbul sada sati otomatis Anya Samana juga ikut yang keluar semua ya Romo ya. Begini Romo, bedakan pengertian Sampayoga sama Sanggaha. Romo pernah belajar di bab 2 ya. Sampayoga sama Sanggaha. Yang kita sedang bicarakan Romo adalah kita pernah belajar bahwa kita bisa salah teco Romo. Salah teco itu adalah kita salah maibong gitu ya, bersihin kuburan, lalu ternyata kita telah bersih kuburannya, ternyata kuburan yang kita bersihin bukan kuburan leluhur kita, karena tandanya mungkin hilang atau sudah tidak ada. Di bicara cita dan cetasika itu tidak akan pernah bisa salah dalam hal muncul bersama, lenyap bersama, objek yang sama dan landasan yang sama. Ketika cita muncul, maka cetasika ikut muncul. Itu ya Romo ya. Iya. Nah ini dalam kategori di sini Romo, dalam kategori di sini nih, dalam kategori misalnya di Sobana, ya Romo ya. Iya. Di Sobana ini Romo, semua cita ini konteksnya Sobana Romo. Iya. Karena dia keluarga Sobana, maka dalam hal Sampayoga ya, maka dia hanya muncul di keluarga cita yang Sobana. Paham Romo ya? Iya, paham. Tapi kalau kita klik di sini, kita berbicara konteksnya konteks apa? Tadi kan adalah menggunakan Sampayoga, ini sekarang Sanggaha Romo. Konteksnya konteks Sanggaha Romo. Iya, iya. Di konteks Sanggaha, ketika cita ini muncul, ada kemungkinan 33 cetasika muncul bersama. Iya. Kenapa di dalamnya ada Anya samanya? Tadi Romo, kalau kita ketik Anya samanya di sini Romo, kita pernah belajar Anya samanya itu warnanya hitam. Keluarga hitam ini, lihat bulatannya kenapa hitam? Karena di semua bulatan hitam ini ada apa Romo? Cita. Ada cita. Kalau nanti Romo tulis ya baik-baik ya, misalnya ya Romo, ya kita anggap misalnya ini Romo nih, kita kan semua 7 ini kan adalah 7 ini kan ada di semua cita kan, nih semua di semua cita tuh Romo, Iya. ya kita kan Iya. Romo ya, kita lihat aja sekarang Iya, iya. Witaka ada di biru nih Romo, lihat di biru ya, lihat biru Romo ya, di sini ada di biru juga nggak Romo? Ada di biru juga nggak mau? Di Mahakusala. Bicara dia ada di biru ya. Iya. Di sini ada di biru juga nggak mau? Iya. Di sini ada di biru juga nggak mau? Iya, ada. Di sini ada di biru juga nggak mau? Ada ya? Iya. Di sini ada biru juga nggak Romo? Iya, Ada ya? Ada. Tapi kita mainkannya di cetasika itu mainkannya adalah di Sampayoga. Kita mainkannya keluarganya Romo. Keluarga Anya Samana, keluarga Kusala, keluarga Sobana. Kenyataannya Romo, kalau kita klik di sini, ini kita klik di sini Romo, pasti 33 cita ini muncul. Cetasika. Cetasikanya muncul. Ya. Kenapa bisa muncul? Karena tadi saya kita klik-klik kan ada semua di sini. Ini kan keluarga Sobana. Tapi kalau saya klik keluarga Sobana aja, cetasikanya nggak muncul. Karena kan saya sedang bermain di keluarga Sobana. Nggak ngajak-ngajak keluarga Anya samanya, Romo.
Paham nggak Romo? Iya. Padahal kalau saya klik ini Romo, pasti ada bulatan biru. Padahal kalau saya klik sini ada bulatan biru. Paham nggak gitu Romo? Iya, iya. Sama juga seperti ini Romo nih. Tuh. Moha Romo, ya Moha Romo hanya ada berapa? 12 cita. Kalau saya klik di sini Romo, berapa? 19. Iya, sama Romo. Karena keluargaannya samanya adalah keluarga yang semuanya masuk citanya. Paham nggak kira-kira Romo? Iya. Kita sedang berbicara keluarga nih. Kalau kita menggunakan metode sampai yoga, ya itu berbeda Romo ya. Padahal sebenarnya ini sebenarnya ini. Ketika cita ini muncul, yang disebut somanasa sahagatang, nyana sampai yutang asangkarikang citang ini muncul, kusala citang ini muncul, pasti cetasika yang muncul ada 33 minimal. Iya. Ya. Tapi 33 itu dibagi lagi. Keluarga Sobana ada gitu, di breakdown sama saya ini Romo nih. Iya. Dari 38 cetasika, keluarga Sobana ada 25. 5. Sisanya 13. 13. Sehingga kalau saya di keluarga Sobana saya klik, dia muncul keluarga Sobana aja. Kenapa tidak muncul keluarga Anya samanya? Karena sedang kita bicara sampai yoga, tidak bicara sanggaha. Oh, satu-satu loh. Saya pikir Sobana cita-cita yang muncul, otomatis Ana Samana juga ikut muncul. Saya pikir iya, gitu. Enggak. Kalau kita bicaranya beda gitu. Beda keluarga. Kalau di cetasika kan kita kaitkan ke cita, tapi per keluarga. Kalau di cita nggak lihat keluarga dia Romo. Nih di cita kan nggak lihat keluarga. Kalau saya klik ini, wah semua keluarga dia ikut. Saya klik di sini yang merah, semua keluarganya ikut merah. Tapi ingat merah hanya ketemu merah dan hitam. Kan itu kan muncul semua Romo. Keluarga hitam sama merah pasti muncul bersama. Keluarga merah dan biru nggak mungkin muncul bareng. Makanya ketika seseorang sudah punya sada, nggak akan muncul aku salah cita 12. Tapi kalau seseorang sudah muncul moha, tidak akan muncul sada sati hiri otapa. Tapi masalahnya Romo, ketika aku salah cita 12 muncul, ada witaka, ada wicara, ada piti, ada suka, ada ekagata. Padahal witaka, wicara, piti, suka, ekagata adalah faktor-faktor jana. Jadi tugas kita Romo, bagaimana yang warna hitam yang disebut hanya samanya ini jangan bersekutu dengan aku salah cita 12. Dia harus bersekutu dengan maha kusala saja. Kalau witaka, wicara, piti, suka, ekagata ini warna biru Romo, waduh kita sudah suci semua nih Romo. Inilah susahnya kita. Menaklukkan ribuan orang ini adalah tidak ada sahabat disebut pemenang, tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri pemenang. Apa yang perlu kita taklukkan Romo? Kita menaklukkan ini, witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata bukan lagi menjadi cetasika yang warnanya hitam, tapi harus warna biru. Kenapa kalau dia warna hitam, dia bisa muncul di merah. Iya. Kalimatnya begitulah kalau sederhananya Romo. Iya. Ya. Jadi tugas Romo adalah membirukan witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Nggak boleh jadi warna hitam, harus jadi warna biru. Nah, bisa nggak tuh Romo? Kalau kalimat itu warna ya, kalau kalimat warna gitu Romo ya. Tapi kan bukan kalau kita pakai penghapus gampang kita hapus, tapi ini kan nggak bisa begitu. Makanya itulah di batin kita itu perperangan, ya. Kita bagaimana faktor. Makanya kenapa Buddha mengatakan bahwa di semua kelahiran manusia menemukan benih kebudahan. Ya karena kalau kita sudah lahir dari manusia kan kita punya cetasika 52. Nah, cetasika 52 itu di dalamnya ada 8 jalan utama loh. Sama sati, sama sankapa apa Romo Ardi?
Nih, kita bicara bab 7 nanti. Romo ingetin lagi bab 7. Kalau kita bicara sama sati, para mata damanya apa? Sati. Sama sankapa apa? Sama sankapa. Sama kapannya? Sama sankapa. Ya. Pikiran benar. Nih, kita lihat bab 7 nih, Romo nih. Yuk, kita lihat bab 7 ya. Ya, teman-teman. Nggak apa-apa nih ya, Romo. Tadi kan telat dikit ya, Romo ya. Iya, iya, Romo. Nggak apa-apa ya, Romo. Nih, Romo nih. Di Bodhipakkhya Dhamma 8 jalan utama kan ada. Ya, Bodhipakkhya Dhamma ya, Romo ya. Kita bicara Magga 8. Di Magga 8, Romo. Oh, bro, berarti Romo. Kalau apa, Korudi belum semua ya. Nanti Romo akan tahu nih, ya. Di faktor-faktor di Magga 8, coba Sabha, Sanggaha. Oh, ternyata Korudi belum ya. Belum semua. Harusnya sudah, Romo ada. Saya kalau di tempat saya terbuka. Oh, coba Romardi, coba dari tempat Romardi deh. Mungkin Romardi dekat sama Korudi jadi punya data yang lengkap. Bisa buka. Biar tahu. Romo Effendi sampai bab 7 juga kan downloadnya? Terus sampai bab 6 aja downloadnya, atau bab 7 itu yang lain ya kali ya. Saya lihat dari Sasa Subasita sampai bab 6 aja ya, Romo. Oh, kayak gitu ya. Iya. Romo Ardi punya bab 7. Ada, Romo. Ini saya lagi buka nih, Romo. Saya share ya. Ya. Nah. Terlihat, Romo? Lihat. Oh iya, ini dia kayak gini ya. Tuh lihat. Tuh Romo ya, lihat ya. Tuh, kita bicara sama sati. Tuh CC-nya lihat. Nih sama Diti nih. Magga 8 Romo. Magga 8 sama Diti, sama Sankapa, sama Diti CC-nya nih. Ini Romo yang ini nih. Ya, CC-nya apa? Sama Diti. CC-nya adalah tuh Panya. Itu mata damanya, Romo. Panya ada di faktor batin kita kan? Ya lanjut lagi kita tadi. Sama Diti Panya, berarti lanjut lagi, Romo. Balik. Sama Sankapa ya. Ya, sama Sankapa tuh. CC-nya langsung cek. Apa sama Sankapa? Vitaka. Terus lanjut. Sama Waca. Sama sih sama Waca, sama Ya, Kamanta, sama Kamanta sama ya. Jiwa sama ya. Ya, sekarang lanjut. Sama Wayama. Sama Ajiwa. Ya, sama Wayama. Wiri apa? Sama Ajiwa adalah Wirya. Wirya Cetasika. Terus lanjut. Sama Sati. Apa? Sati. Lanjut lagi. Ini Sati nih. Iya. Sama Samadhi. Iya. Ekagata pasti. Iya, Ekagata ini. Nah, Romo lihat sekali lagi. Sampai di situ aja, Romo. Romo bayangkan. Sekarang cara kita mencapai kesucian adalah kita membangkitkan magangga kita kan. Yang namanya tadi ada Panya, ada Witaka, ada sama Waca, sama Kamanta, sama Jiwa, ada apa namanya, ada sama Sati, ada Ekagata, Romo. Itu adanya di mana, Romo? Di tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter ini. Artinya apa? Kita adalah calon Buddha, Romo. Betul nggak? Karena kalau kita bisa mengembangkan Magangga 8, berarti kita mengembangkan Panya, mengembangkan Sati, mengembangkan sama Waca, sama Kamanta, sama Ajiwa, kita mengembangkan Witaka, kita mengembangkan Ekagata. Waduh, Romo bisa mencapai Lokutara Cita loh. Makanya kenapa Buddha mengatakan
semua manusia yang lahir di dunia ini punya sifat atau benih kebudahan. Tinggal kita belum ketemu gurunya aja nih Romo nih. Oh iya, satu hal menarik nih Romo. Saya kemarin ketemu dengan, pada saat ulang tahun Yang Mulia Bante Kampun, saya ketemu sama sama seorang donatur luar biasa, namanya Pak, kalau di yang Bante Sri Panyawaro Mahatera Cokun Panyawaro memberikan gelar nama orang ini adalah sebagai Hemadiro, ya istrinya Metawati, makanya jadi nama wihara itu. Tetapi saya mengenalnya Pak Daud Jambrong. Pak Daud ini yang mendanakan dan ikut membangun wihara di Batam Center. Wihara yang pertama kali dibangun, yang ditabiskan 5 biku, termasuk Bante Wapa, tetangganya Romo Ardi di wihara, di wihara Jetawa, di wihara Sasana Sudasita. Bulan Juli ini, Pauk Sayadaw akan datang ke Batam. Yang mau belajar jadi samanera ditabiskan oleh Pauk, silakan daftar ke saya. Dan bulan Juli ini kita akan jadi samanera di sana. Dan Pauk akan datang untuk terakhir kali, karena usianya sudah 88. Jadi setelah itu dia tidak akan datang lagi ke Indonesia. Jadi siapa yang mau ditabiskan jadi samanera di Batam, segerakan daftar. Saya akan saya laporan ke Bapak Daud Jambrong. Terima kasih, itu saja Romo. Ya. Berapa lama samaneranya Romo? Saya tidak tahu, karena yang penting ditabiskan sama beliau. Nanti mungkin berapa lamanya tergantung maunya Romo ya. Iya. Ya, sadu. Yang penting cetanan niat dulu, Romo Effendi. Ya. 3 bulan juga boleh jadi samanera. Kalau Romo Effendi kayaknya terus jadi Bante. Oh, sadu. Baik, sudah lewat 34 Romo, sudah sesuai dengan tadi di awal. Kita agak telat juga waktu awal kelas. Oke, terima kasih Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Terus tetap semangat untuk belajar Abhidhamma. Belajar Cittawiti ini menarik ya. Kita bisa memutuskan, kita adalah orang yang pantas memutuskan bahagia dan tidak bahagianya hidup kita. Sadu. Baik, Rama-Ramani, kalian minta, mari kita lakukan pelimpahan jasa. Kita bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga kebajikan ini dapat mendukung untuk mengikis kilesa batin hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang bana mase punya sida nikata sayana nikata nime te sanca bagino huntu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino Cata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna Sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu. Selanjutnya kita akan tutup kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani Kalyanamita, kita akan jumpa lagi di hari Kamis mendatang untuk pembahasan bab 8, jaga kegiatan, Namo Buddhaya, Suki Hontu. Anumodana, Romo Ruby. Namo Buddhaya semuanya.